Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu, di mana kita masuk pada bab ke-14 tentang apakah akidah lebih didahulukan ataukah kekuasaan. Tetapi sebelumnya kita akan membahas poin kelima dari pembahasan sebelumnya, hukum hanya milik Allah semata, karena ada kaitan dengan bab yang ke-14. Di antara hukum hanya milik Allah semata, yang nomor 5 adalah at-tashri', penetapan hukum adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika. Dia telah mensyariatkan bagi tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada. Kemudian Allah menolak orang-orang musyrik yang memberikan hak penetapan hukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Am lahum syuraka syara'u lahu minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain daripada Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak pernah diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, setiap umat Islam wajib menjadikan kitab suci Al-Quran dan Sunnah yang sahih sebagai hakim, penentu hukum. Merujuk kepada keduanya manakala sedang berselisih dalam segala hal, sebagaimana perwujudan firman Allah Azza wa Jal, anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang ditentukan atau diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang muhajirin, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang diturunkan Allah, niscaya kesengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah mereka. Maka umat Islam wajib membatalkan hukum-hukum atau perundangan-perundangan asing yang ada di negaranya, seperti undang-undang Perancis, Inggris, Barat atau yang lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Hendaknya umat Islam tidak lari ke mahkamah yang berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Hendaknya mereka mengajukan perkaranya kepada orang yang dipercaya dari kalangan ahli ilmu, sehingga perkaranya diputuskan secara Islam, dan itulah yang lebih baik bagi mereka, sebab Islam menyandarkan mereka, memberikan keadilan di antara mereka, efisien dalam hal waktu dan juga waktu, dalam uang dan juga waktu, tidak seperti peradilan buatan manusia menghabiskan materi secara sia-sia, belum lagi adab dan siksa besar yang bakal diterimanya pada hari kiamat, sebab dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan berlindung kepada hukum buatan makhluk yang zalim. Baik.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah sangat jelas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian melihat, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah. Sehebat apapun pakar-pakar di dunia untuk membuat undang-undang dalam sebuah negara, tetap saja akan kurang dari keadilan. Karena hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang membuat keadilan. Saya contohkan. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke kota Yathrib ataupun belakangan disebut Madinah. Kota Yathrib adalah kota yang dikenal dengan kekacauan. Kacau sekali. Di mana dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, saling perang. Belum lagi perselisihan Yahudi satu dengan Yahudi yang lain. Belum antar Yahudi dengan orang-orang musyrik. Betul-betul kacau. Yang namanya pertumpahan darah itu sebuah hal yang lumrah. Dendam kesumat itu sesuatu yang sudah menjadi darah daging mereka. Kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mulailah kemudian dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, akhirnya masuk Islam. Maka di antara tugas Nabi SAW yang pertama adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua mempersaudarakan orang-orang Muhajir dan Ansor. Yang ketiga, disinilah Nabi SAW ingin menerapkan hukum Islam dengan dituangkan dalam sebuah undang-undang yang disebut dengan Wathiqah ataupun Dustur Al-Madinah, atau yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengacu kepada hukum Allah. Ketika kemudian Nabi SAW mulai mengikat antar orang-orang Islam, sesama orang Islam, Muhajirin dan Ansor, kemudian Islam dengan orang-orang ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani yang ada di kota Madinah, untuk saling melindungi, untuk saling mempertahankan kota Madinah. Kemudian juga di situ ada qadha, ada siapa yang melakukan perbuatan kriminal, ada konsekuensinya, dan begitu seterusnya. Sekitar 47 poin, ada yang mengatakan 50 poin, ada yang mengatakan 51 poin. Setelah Nabi SAW menerapkan undang-undang ini, Madinah menjadi kota yang sangat damai. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi permusuhan. Mereka damai, walaupun Rasul hidup di antara umat beragama. Di situ ada Muslim, di situ ada Yahudi, Nasrani, dan begitu seterusnya. Begitulah keadaan hukum Islam. Dimanapun hukum Islam diterapkan akan membawa perdamaian, akan membawa ketenangan. Lah di sini kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang bahwa tidak ada hukum di dunia ini yang lebih adil kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala, pertama kan saya rinci dulu. Hukum itu ada dua. Ada yang disebut dengan hukum al-kauni, ada yang disebut dengan hukum asy-syar'i. Hukum kauni itu artinya hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta.
Hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Maknanya kita meyakini bahwa yang mengatur alam semesta adalah Allah. Ini wajib kita yakini. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, kemudian Allah menguasainya, kemudian Allah yang mengaturnya. Tidak ada satupun di permukaan bumi walaupun sejengkal tanah sekalipun kecuali Allah sudah mengaturnya dengan baik. Allah sudah meletakkan bulan di mana, bintang di mana, matahari di mana, galaksi-galaksi di mana, gunung di mana, laut di mana. Allah sudah meletakkan secara teratur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah tersentuh kantuk ataupun tidur. Sehingga mustahil alam semesta ini terjadi pergeseran kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan mungkinkah Allah tidur, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat datang kepada Nabi Musa membawa 2 botol, kemudian disuruh dipegang oleh kedua tangannya, kemudian Musa disuruh berdiri, tidak ngapa-ngapain, suruh memegang 2 botol, kemudian berdirilah. Akhirnya kemudian Musa pun ngantuk, kemudian tertidur sedikit, 1 botol jatuh kemudian pecah. Kemudian akhirnya lama lagi makin ngantuk, 2 botol pun akhirnya jatuh pecah. Maka malaikat ini mengatakan, ya Musa, kalau Allah ngantuk atau tidur, maka kondisimu seperti engkau memegang 2 botol. Pasti alam semesta ini akan kacau. Pasti akan bertabrakan satu planet dengan yang lainnya. Bintang akan berjatuh-jatuhan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Kursi, Allah tidak tersentuh sinatun wala naum. Allah tidak mungkin ngantuk, apalagi tidur. Artinya bahwa alam semesta ini mutlak Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itu namanya hukum kauni. Jangan ada keyakinan bahwa sebagian laut, sebagian gunung, sebagian lembah ada yang mengaturnya. Karena ada di antara kaum muslimin yang mempercayai hal itu kan. Seperti umpamanya orang-orang yang tinggal di pinggir laut selatan gitu ya. Meyakini bahwa oh ini laut selatan ini yang mengatur bukan Allah katanya. Nyi Roro Kidul. Sehingga kemudian setiap tahun mereka buat petik laut gitu, melempar kepala kerbau di situ. Ini kesyirikan, bahkan syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena sesuatu yang khusus bagi Allah dipindahkan kepada makhluk secara mutlak. Maka ini syirkul akbar. Maka alam semesta, mau gunungnya, mau lembahnya, mau lautnya, yang mengatur hanya Allah. Jangan diyakini di sana ada yang mengatur selain Allah. Ya, ini disebut hukum kauni namanya. Kemudian di sana ada hukum syar'i. Ini yang kita bahas di sini. Hukum syar'i. Artinya hukum syar'i, hukum Islam maksudnya, hukum syariah, hukum Islam. Ya, seseorang harus meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk membuat hukum dan dia harus berhukum dengan hukum Allah. 2 keyakinan harus tertanam pada seorang muslim. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan kita harus berhukum dengan hukum Allah. Maknanya kita tidak boleh membuat hukum selain dengan hukum Allah. Kita tidak boleh juga berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya seseorang kemudian berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kufur, bisa kufur dia. Ma'asyiral musliman wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya contohkan satu ayat untuk memperjelas perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 60 sampai 62. Ini jelaskan di sini. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli yuriduna an yahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih.
wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fa kaifa idza asabatkum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa husna wa taufiqa. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, maksudnya memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih saja menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh apa yang diperintahkan Rasulullah, niscaya engkau wahai Muhammad melihat mereka orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada wahai Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Ya, begitulah orang munafik ngaku memperbaiki, hakikatnya mereka merusak. Tapi di sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada manusia-manusia itu yang mereka menjauh daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dan memilih hukum tauhid. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kufur dengan tauhid kan itu. Tauhid itu apa? Menjadikan sesembahan selain daripada Allah, itu artinya tauhid. Allah mengatakan faman yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maknanya kita disuruh untuk meninggalkan tauhid. Tapi ada sebagian manusia yang memilih hukum tauhid. Lalu apa itu tauhid? Tauhid itu adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam tiga hal. Satu, sesuatu yang disembah. Dua, sesuatu yang diikuti. Tiga, sesuatu yang ditaati. Saya jelaskan sedikit biar lebih jelas. Yang pertama, ma'bud, sesuatu yang disembah. Maksudnya adalah menyembah sesuatu dengan cara berlebihan. Ya. Menyembah sesuatu dengan cara berlebihan berarti menjadikan sesembahan itu bisa saja jatuh kepada menyembah tauhid. Kita lihat seperti umpamanya di dunia ini orang yang ngaku Tuhan, ngaku tauhid siapa? Fir'aun dan Namrud, itu yang jelas dalam Quran. Karena Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la gitu ya. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi ketika kemudian seseorang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengaku Tuhan, berarti dia telah menjadikan sesembahan itu tauhid bagi dia. Kalau orang menyembah Fir'aun karena dia mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi, atau menyembah Namrud gitu ya, maka telah menjadikan dia Fir'aun dan Namrud itu tauhid, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengikuti sesuatu secara berlebihan. Mengikuti sesuatu secara berlebihan. Baik yang memerintahkan ini, boleh jadi mungkin dia seorang ulama. Ya. Mungkin seorang ulama, tetapi kemudian dia berlebihan kepada ulama ini. Atau memang ulama ini yang kemudian ulama ulama yang jelek gitu. Disuruhnya sujud depan dia, ya. Disuruhnya ruku depan dia, tidak boleh. Sama dengan menjadikan sesembahan selain Allah namanya. Karena tidak boleh sujud ruku itu kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada makhluk. Boleh kita taat, tapi sekedar ketaatan yang memang terikat dengan ketaatan Allah dan Rasulnya, bukan ketaatan sendiri.
Ketaatan kepada manusia itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau perintah manusia ini baik, kita lakukan. Kalau perintah manusia tidak baik, tidak boleh kita lakukan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau kita berlebihan kemudian sampai mentaati di luar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bisa terjerumus kepada taghut, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, kepada yang muta', maksudnya penguasa. Dalam hal ini bicara tentang masalah penguasa yang membuat hukum-hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita redha dengan hukum itu. Padahal hukum itu jelas-jelas menentang gitu ya. Menentang Islam, menentang Al-Qur'an dan Sunnah, kita suka pula dengan hukum itu. Atau mensejajarkan hukum itu dengan hukum Allah. Ini yang bahaya. Nanti saya akan jabarkan. Tetapi begini, masalahnya ketika masuk pada bab ini, yang bahaya adalah ketika kemudian seseorang tidak memahami rincian-rincian tentang hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk kepada manhaj takfir. Kalau orang tidak paham rincian-rinciannya, rincian tentang berhukum kepada selain Allah, kemudian Al-Quran mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kalau dia telan-telan ayat ini, tidak dirinci, tidak paham rinciannya, maka boleh jadi kita akan berpaham seperti paham Khawarij, mudah mengkafirkan pemerintah. Karena selama kita hidup dari pemerintahan pertama sampai sekarang di negeri kita sendiri, kan tidak secara murni undang-undang yang diterapkan itu adalah hukum-hukum Islam. Di sini campuran kan gitu. Ada undang-undang Belandanya dan begitu seterusnya. Kalau kita telan-telan ayat itu kemudian, wah, negara kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukumnya campuran. Berarti negara kita negara kafir, negara taghut. Wah, bahaya. Nanti kita bisa mengkafir-kafirkan pemerintah. Nah, itu. Makanya harus didudukkan tentang persoalan ini. Begini ya. Asal hukum atau berhukum kepada selain Allah itu adalah jatuh kepada syirkul asghar. Ingat bahwa asal berhukum kepada selain hukum Allah itu jatuhnya kepada syirkul asghar, bukan syirkul akbar. Syirkul akbar itu kalau ada qarinah-qarinah tertentu yang mengarahkan kepada syirkul asghar, kepada syirkul akbar. Tapi hukum asalnya itu syirkul asghar, syirik kecil. Maknanya tidak keluar dari Islam. Ya, makna syirik kecil itu maksudnya tidak keluar dari Islam. Kalau syirik besar keluar dari Islam. Jadi harus pahami hukum asalnya. Jadi hukum asalnya adalah syirik kecil, bukan syirik kecil, bukan syirik besar. Mana dalilnya? Bahwa berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu dibawa kepada asalnya adalah syirkul asghar, bukan syirkul akbar. Perhatikan ucapan para sahabat. Dijelaskan oleh Abdullah ibn Syakik, dia berkata, "Maka as-sahabatu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Tidaklah para sahabat memandang satupun amalan yang kalau ditinggalkan bisa jadi kufur kecuali sholat. Kalau sampai meninggalkan sholat bisa kufur dia. Ya. Maksudnya di sini para sahabat ini memandang bahwa tidak ada amalan yang jika ditinggalkan menjadi seseorang itu kafir kecuali sholat. Adapun amalan-amalan selain sholat jika ditinggalkan tidak menjadikan seorang kafir. Contohnya umpamanya ada orang meninggalkan puasa padahal dia sanggup. Ada orang yang tidak haji padahal kaya gitu ya. Ada orang yang meninggalkan berbakti kepada orang tua padahal hukumnya wajib, ya kan? Kemudian meninggalkan zakat gitu ya, dan begitu seterusnya. Dari perbuatan-perbuatan amal soleh yang ditinggalkan secara sengaja ataupun mungkin malas gitu ya. Apakah kemudian dikafirkan? Padahal jelas-jelas ketika mereka meninggalkan itu kan bertentangan dengan hukum Allah kan? Ketika dia meninggalkan puasa berarti bertentangan dengan hukum Allah. Ketika dia meninggalkan zakat berarti bertentangan hukum Allah.
Tapi tidak ada satupun amalan yang dipandang oleh para sahabat kalau ditinggalkan bisa sampai kafir kecuali sholat. Ya. Hanya sholat saja. Berarti amalan-amalan yang lain kalau ditinggalkan tidak sampai tingkat kafir. Padahal kalau ditinggalkan amalan-amalan yang itu juga bertentangan dengan hukum Allah. Anda tidak puasa bertentangan dengan hukum Allah kan itu. Anda tidak zakat bertentangan dengan hukum Allah. Anda durhaka kepada orang tua bertentangan dengan hukum Allah. Tapi para sahabat tidak menilai itu sebuah kekafiran. Menunjukkan bahwa asal berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah syirik kecil ataupun kufur kecil. Ya. Disebut fasik namanya ya. Bisa sampai tingkat syirkul akbar atau syirik besar gitu, ataupun bisa sampai keluar dari Islam kalau ada qarinah. Ada yang memang mengarah hal-hal yang bisa kemudian dari perkara kecil jadi besar. Ya, dari syirik kecil jadi syirik besar gitu ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian dalil yang kedua yang sering didengung-dengungkan orang-orang yang punya paham takfir biasanya, selalunya mereka itu mengambil surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Selalunya ya, orang yang punya manhaj takfir suka mengkafir kafirkan orang itu, biasanya mereka mencopot surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Lihat, di sini jelas-jelas kafir kok. Ikhwatu fiddin, ayatnya sahih, karena tidak ada ayat yang lemah. Tidak seperti hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ayat itu semua sahih, mutawatir, wajib diterima. Cuman, kalimat benar ini harus juga ditunjukkan dengan pemahaman yang benar. Dan tidak ada yang paham tentang makna ayat kecuali para sahabat. Lihat bagaimana tanggapan para sahabat. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi, innahu laisa kufran yankilu anil millati wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maknanya kufrun duna kufrin. Bukanlah kekufuran itu seperti yang kalian sangkakan. Maksudnya kafir akbar, kafir yang mengeluarkan dari Islam ya. Sesungguhnya itu bukanlah kekufuran yang mengeluarkan orang dari Islam. Makna dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Maksudnya kafir di sini artinya kufrun duna kufrin. Kufur yang dimaksud adalah kufur asghar, atau dengan kata lain fasik, bukankah kafir. Nah, ini pemahaman Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat turjumanul Quran, pakar Quran. Ya. Pakar Quran. Dia bukan sembarang. Masalahnya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu muncul pemahaman siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir, keluar dari Islam. Dari mana munculnya pemahaman ini? Munculnya pemahaman ini berawal dari satu firqah dalam Islam yang keluar di zaman Nabi. Belum ada kelompok sesat yang keluar di zaman Nabi kecuali firqah ini. Namanya Khawarij. Nabi masih hidup keluar firqah ini. Tetapi baru ideologinya belum melembaga. Ketika Nabi SAW membagi-bagi harta rampasan perang Ghanimah Hunain, tiba-tiba kemudian Rasul melebihkan bagian kepada orang-orang muhajirin dan tidak banyak diberikan kepada orang-orang Ansor. Pada orang Ansor yang berperang habis-habisan gitu ya. Tentu Nabi SAW ada maksud kenapa memberikan harta dilebihkan kepada orang-orang muhajirin. Salah satunya untuk melembutkan para pembesar-pembesar yang baru masuk Islam supaya tidak kembali kepada kekafiran. Oleh Rasulullah kemudian dibagikan lebih banyak supaya mereka sabat dalam agamanya. Karena terkadang kemudian ada orang bisa kufur karena kefakiran. Maka Rasulullah SAW melebihkan. Itu salah satu alasannya. Banyak alasan yang lain. Pertimbangan Rasul tentu pertimbangan yang sangat adil. Tiba-tiba kemudian ada seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, bukan Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Ada dua, Dzul Khuwaisirah Yamani, ada Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang di sini adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Datang kepada Nabi SAW langsung mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Dicelanya Rasulullah.
Ya. Adil engkau wahai Muhammad, masa bagi-bagi harta kayak gini? Harta rampasan perang. Maka Rasul mengatakan, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak ada adil, siapa lagi yang lebih adil dari? Maka Rasul kemudian ketika orang ini sudah pergi, kata Rasul, nanti akan muncul orang-orang seperti ini. Maksudnya seperti Dzul Khuwaisirah, yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai di tenggorokannya. Mereka meremehkan solat kalian dibandingkan solat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, tapi mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Kalau engkau dapati mereka perangi, karena dalam merangi mereka terdapat pahala, kata Rasul. Apa yang disabdakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan di zaman siapa? Di zaman Khilafah Ali. Ya, di zaman Khilafah Ali. Ketika Ali radhiyallahu anhu berkonflik dengan Muawiyah soal darah Utsman, berakhir dengan perang sifil. Tapi dalam peperangan itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Maka orang-orang Syam, orang-orangnya Muawiyah kemudian mengangkat Al-Quran, meminta damai, jangan dilanjutkan, nanti banyak orang yang mati. Akhirnya kemudian mereka pun siap damai. Diutuslah oleh Ali Amr ibn As dan diutuslah oleh Muawiyah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berdamailah dua orang ini. Kemudian terjadilah bulir-bulir kesepakatan untuk gencatan senjata. Tidak ada perang lagi. Pulanglah pasukan Ali ke Kufah. Rupanya ada tentara-tentara Ali itu yang mereka tidak setuju dengan keputusan Ali yang mengutus Amr, akhirnya membulirkan sebuah perdamaian. Keluar mereka 6.000 lebih. Akhirnya kemudian tinggal di Harura di Kufah. Kemudian Abdullah ibn Abbas diutus oleh Ali. Kenapa mereka sampai keluar? Maka mereka punya 3 alasan. Pertama katanya, karena Ali radhiyallahu an membingungkan kami. Kami disuruh perang melawan pasukan Muawiyah. Tiba-tiba dihentikan. Ya. Harusnya kalau memang Ali menganggap bahwa orang-orangnya Muawiyah itu kafir, jangan dihentikan. Sampai titik darah penghabisan kita perang. Tapi kalau Ali memandang mereka orang-orang Islam, berarti Ali telah berbuat dosa besar menyuruh kami memerangi orang Islam. Antara dua pilihan saja. Ali menganggap mereka Muslim, atau Ali menganggap mereka kafir. Kalau kafir, kenapa di stop perangnya? Kenapa ketika kita menang, sebentar lagi mau menang, kita tidak boleh mengambil ganimahnya, tidak boleh menawan tawanannya, kita perang begitu saja nggak dapat apa-apa? Ini Ali membingungkan kami. Yang kedua, dalam perjanjian Amr bin As dan juga Muawiyah Abu Musa al-Ash'ari, di dalam catatan itu, dalam catatan bulir perdamaian itu, tidak ditulis Amirul Mukminin. Tidak ditulis Amirul Mukminin, tapi ditulis Ali bin Abi Thalib. Dia kan khalifah. Harusnya kan ditulis Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kalau dia bukan pemimpin orang yang beriman, berarti dia pemimpin orang kafir. Karena nggak mau nulis di situ. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Ini poin yang ketiga yang kemudian menjadi asas manhaj takfir. Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Masa dia mengirim Amr ibn As dalam urusan agama Allah? Ya, berarti hukum Ali telah berhukum hakamar rijal fi dinillah. Dia telah menjadikan hukum kepada manusia untuk agama Allah. Dari sini mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau gitu Ali kafir. Muncullah di sini pemahaman ayat ini, ya, pemahaman takfir. Pokoknya setiap di luar kelompoknya kafir, setiap di luar kelompoknya kafir. Jadi orang-orang Khawarij lah yang kemudian meletakkan pemahaman wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maksudnya kafir di sini keluar dari Islam. Padahal ahli sunnah tidak memahami seperti itu. Ahli sunnah mengatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Maksudnya di sini tidak sampai kufur akbar. Di sini kufur asghar saja. Kufur kecil, maksudnya fasik, tidak sampai kufur akbar, keluar dari Islam. Yang pertama memahami ayat ini kufur keluar dari Islam adalah orang-orang Khawarij. Makanya Ali radhiyallahu an, ketika orang-orang Khawarij kemudian mereka berteriak-teriak di masjid, ya, menyalahkan Ali dan mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Apa kata Ali?
kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi dikehendaki kebatilan. Memang betul kalimatnya benar, ayatnya benar gitu ya, tapi tafsirnya batil. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu, yang mereka kehendaki itu kebatilan, kalimatnya betul, tetapi yang dikehendaki mereka sebuah kebatilan. Sehingga kalimat ini kalimat yang tajam yang diarahkan Ali kepada orang-orang Khawarij. Maka dari sini kita tahu bahwa hukum asal tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kufur asghar, hukum asalnya. Tetapi bisa menjadi kufur akbar kalau ada qorinahnya. Ya, ada hal-hal nanti saya akan sebutkan seperti apa qorinahnya yang menjadikan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu bisa sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi hukum asal kita, jangan sampai kita memahami seperti pemahaman Khawarij. Mereka justru membalik hukum asal kufur akbar, keluar dari Islam. Makanya orang-orang Khawarij itu dikenal dengan apa? Nazalu ayatal kufar lil mu'minin. Mereka meletakkan ayat-ayat yang harusnya untuk kepada orang-orang kafir ditujukan kepada orang beriman. Itulah orang-orang Khawarij. Ayat-ayatnya itu untuk orang kafir, tetapi ditujukan kepada orang yang beriman. Ya, seperti memerangi orang-orang kafir. Kita kan disuruh memerangi orang kafir, memerangi orang kafir. Maksudnya orang kafir mereka itu orang yang di luar pemahaman mereka. Jadi ayat-ayat untuk orang kafir diletakkan untuk orang yang beriman. Wajar kalau Rasul mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal authan. Mereka memerangi orang-orang Islam dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Karena mereka meletakkan ayat-ayat orang kafir ditujukan kepada orang-orang beriman. Karena mereka menganggap di luar kelompok mereka kafir. Padahal di luar kelompok mereka belum tentu kafir. Ya, karena manhaj mereka berdiri di atas takfir, mudah mengkafir kafirkan di luar kelompoknya. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi orang yang merubah status hukum orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, satu, ya, bahwa orang yang membuat undang-undang atau hukum, ya, meyakini dirinya salah dalam membuat hukum dengan selain Allah. Umpamanya dia seorang hakim, seorang qadhi di negeri kita, dia membuat hukum undang-undang, dia yakin dia itu tidak benar, salah sebenarnya harusnya saya berhukum dengan hukum Allah, harusnya undang-undang itu undang-undang yang Allah sudah terapkan. Kalau orang bunuh kisos, kalau orang mencuri potong tangan, kalau orang begini-begini, tapi kayaknya kurang relevan, kurang pas. Pasti banyak menentang. Dia mengakui salah. Ya, ketika dia meletakkan undang-undang akhirnya yang membunuh jadi dipenjara 15 tahun. Nah, itu kan berselisih dengan hukum Allah. Harusnya yang membunuh dibunuh, kan itu kisos dalam Islam kan. Mencuri dan dipotong tangannya akhirnya 5 tahun penjara. Karena melihat kemaslahatan masa atau umat gitu ya. Tapi dia mengaku salah. Bahwa ini tidak benar gitu ya. Maka ini tidak sampai tingkat kafir orang seperti ini. Dia kan mengakui kesalahannya. Ya cuman kan kurang pas saja di negeri kita ini. Taib asyrul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga akhirnya kemudian ada juga hakim-hakim itu mereka membuat hukum hanya untuk menyedikitkan sebuah kemungkaran. Menyedikitkan sebuah kemungkaran. Jadi contohnya kembali kepada peradilan di negeri kita, ya, peradilan di negeri kita. Jadi ada orang-orang itu, ya mungkin hakim-hakim yang mereka membuat undang-undang sedang mengadili orang yang sedang melakukan kriminal umpamanya. Kemudian dia pun menghukum orang yang melakukan kriminal itu tidak dengan hukum Allah, tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan hukum buatan dia atau mungkin hukum yang sudah ada undang-undangnya. Hanya untuk menyedikitkan sebuah kemungkaran, karena tidak mungkin di negeri kita ini menerapkan hukum Islam umpamanya kan. Nggak mungkin, pasti kalau seandainya dia sampai memotong tangan atau merajam bisa dipecat jadi hakim dia. Tetapi kan orang bersalah ini harus dihukum kan? Masa orang bersalah tidak dihukum? Tapi dia serba salah kalau dia terapkan umpamanya
hukum rajam atau diterapkan hukum potong tangan, bisa dipecat langsung dia. Ya. Akhirnya demi menyedikitkan kemungkaran, terpaksalah dia tetap menggunakan hukum yang ada. Daripada dia lepas, jebloskan aja ke penjara gitu maksudnya ya. Untuk menyedikitkan kemungkaran saja. Ya. Karena kalau dia terapkan, dia pula yang kena. Bisa dipecat gitu ya. Apa-apa bisa didemo orang umpamanya kan. Nah, maka yang seperti ini tidak sampai kekafiran, keluar dari Islam. Ya. Kemudian juga yang ketiga, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jal, dia berhukum karena sebuah syahwat saja. Ya, sebuah syahwat dunia gitu ya, yang umpamanya ya karena dia dibayar, kan ada hakim-hakim itu yang kena sogok gitu ya, untuk meringankan hukuman. Kan banyak tuh hakim-hakim yang seperti itu ya, kecuali hakim-hakim yang betul-betul Allah rahmati, hakim-hakim yang adil. Tapi tak jarang juga hakim-hakim itu kemudian mereka rela disogok dengan dunia untuk meringankan sebuah hukuman. Jelas-jelas dia salah, jelas-jelas dia kemudian membunuh, ya maunya dia jangan hukum mati, ya kalau bisa itu hukum yang rendah saja, entah 5 tahun penjara gitu kan. Nah, karena sebuah syahwat kan. Lah ini juga tidak termasuk orang yang keluar dari hukum Islam, maksudnya keluar dari Islam dah. Yang seperti ini, yang seperti ini ya dosa besar, dia melakukan dosa besar. Dia menghukum yang harusnya dihukum dengan berat, dia ringankan. Ya. Ini yang harus dipahami. Ini kalau 3 pembahasan ini, maka tidak masuk dalam kategori kafir, artinya keluar dari Islam. Kemudian di sana ada qarinah yang menjadikan orang kalau melakukan hukum dengan hukum selain Allah itu bisa keluar dari Islam. Pertama, kalau meyakini, nah ini nih qarinahnya ya, kalau meyakini bahwa dirinya boleh membuat hukum selain daripada hukum Allah. Dia membolehkan dirinya bahwa dia berhak untuk membuat hukum karena dia merasa hakim, ya, merasa memang duduk di tempat yang memang dia pembuat undang-undang. Dia membolehkan dirinya, menghalalkan dirinya untuk membuat undang-undang walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Ini satu. Meyakini bahwa meyakini hukum yang dibuat itu setara. Yang kedua, selain daripada dia menghalalkan dirinya bahwa dia boleh membuat undang-undang selain undang-undang Allah dan Rasulnya, dia menyetarakan pula undang-undang dia dengan Quran dan Sunnah. Disetarakan. Ya tidak setara lah. Al-Quran Sunnah itu wahyu. Anda ini membuat undang-undang dari akal Anda, tidak sama wahyu dengan akal. Nah, itu ya. Orang ini mensetarakan, mensejajarkan hukum dia dengan hukum Allah. Ah, ini bahaya. Atau mungkin yang lebih parah lagi, dia menganggap hukum dia jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah. Ini kan parah lagi. Ya, karena dia menganggap hukum yang dia buat itu jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, mengganti. Ah, ini yang lebih parah lagi. Ya, jadi di sini ada 4 poin ya. 1, membolehkan, menghalalkan dirinya boleh membuat undang-undang selain daripada hukum Allah. Yang kedua, mensetarakan undang-undang dia dengan undang-undang Allah. Yang ketiga, menganggap undang-undang dia lebih baik daripada hukum Allah. Yang keempat, diganti pula undang-undang Allah dengan undang-undang dia. Kalau ini kufur akbar, jangan cerita. Inilah ceritanya kufur akbar. Kalau begini keluar dari Islam orang ini. Kurang ajar orang ini. Ya. Dia sudah kurang ajar bukan dengan kita, dengan Allah. Ya. Sudah berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami, ya. Jadi supaya jangan terjerumus kepada manhaj takfir di sini ya, jangan sampai terjerumus kepada manhaj takfir. Adapun orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, kalau seandainya kita setuju dan merasa hal itu boleh, maka ini kufur akbar. Kalau kita setuju loh. Setuju dengan orang yang menghalalkan membuat undang-undang atau menyetarakan undang-undang dengan hukum Allah, atau merasa lebih baik undang-undangnya dibandingkan undang-undang Allah, atau menggantikan undang-undang Allah dengan hukum dia, dia setuju, ikut kafir. Ya.
Dan ini tegak padanya kaidah wa man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Karena pembuat hukum undang-undangnya kafir kan? Ketika dia ridho, berarti ridho dengan kekafiran, dia kafir. Yang kedua, dia setuju saja, tetapi dia tahu itu salah. Dia tahu itu salah, itu tidak benar sih. Tapi gimana lagi? Kita memang di negara yang seperti ini, kita nggak bisa merubah apa-apa. Terpaksa lah dia pun, kalau umpamanya rumahnya kecurian, ya lapor juga polisi. Kan itu ya. Kita tak tahu undang-undang di polisi. Kemudian kalau keluarganya diperkosa, lapor juga. Akhirnya masuk pengadilan juga. Dan pengadilan kita yang kita tahu kan itu, tahu bahwa ini nggak benar. Tapi memang gimana lagi? Ya sudahlah. Nah, ini tidak sampai kufur akbar. Ini namanya kufur asghar. Ya. Kemudian setuju karena darurat. Kalau dia setuju karena darurat, maka tidak mengapa. Dengan syarat tidak mengambil haknya melebihi yang diterapkan oleh syariat Islam. Kalau darurat, dia mengambil haknya saja. Sudah, itu saja. Nggak lebih daripada itu. Inilah yang kemudian yang harus dipahami supaya jangan terjerumus kepada manhaj takfir. Saya paham nggak nih rincian-rinciannya ya? Ya. Nah, itulah bab yang kita bahas di sini. Lah di sini ada satu bab di bagian ke-14-nya, akidah ataukah kekuasaan. Maksudnya apa? Akidah ataukah kekuasaan? Begini. Maksud pengarang di sini bahwa ada sebagian orang itu menganggap bahwa penerapan hukum Islam tidak bisa dilakukan kecuali dengan kekuasaan. Jadi rebut dulu kekuasaannya, baru kemudian kita terapkan hukum Islam. Tapi sebagian orang mengatakan tidak. Walaupun kekuasaan itu sudah direbut, belum tentu bisa menjalankan hukum Islam kalau tauhidnya masih bobrok, kalau tauhidnya masih rusak, kalau akidahnya masih sesat, tidak akan mampu walaupun sudah punya daulah untuk menerapkan hukum Islam secara sempurna. Maka di sini ada pertanyaan, mendahulukan membenahi akidah dulu baru cerita tentang kekuasaan, ataukah kita rebut dulu kekuasaan yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Islam itu, baru kita setelah naik di tahta, baru kita terapkan hukum Islam. Inilah bab 14 itu maksudnya. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pandangan ulama ahli sunnah tentang masalah ini? Begini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan rinci dulu sedikit. Tauhid itu terbagi menjadi dua. Ada tauhid yang disebut dengan tauhid innalillah. Jadi tauhid itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan tauhidul ilmi wal ma'rifah. Ada tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Tauhid yang bicara tentang ilmu dan pengetahuan. Bahwa kita harus tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang Allah. Ya. Inilah yang disebut dengan ar-rububiyah dan al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat itu disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sebagai tauhidul ilmi wal ma'rifat. Ya. Tauhid yang bicara tentang pengenalan zat Allah. Allah ini berkuasa, Allah ini mengatur, Allah tempat bergantung, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Aziz, dan begitu seterusnya. Dan ini tertuang dalam surah Al-Ikhlas. Tauhid ini tertuang dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang maha tunggal. Allah tempat meminta segalanya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
Jadi tauhid yang pertama tauhidul ilmi wal ma'rifah, atau dengan kata lain rububiyah dan asma wa sifat. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua disebut dengan tauhidul qasdi wa talab namanya. Tauhidul qasdi wa talab. Maksudnya memang tauhid yang merupakan tuntutan. Tauhid yang dimaksud. Dakwah para nabi. Kenapa para nabi berdakwah? Inilah dakwah yang dimaksud oleh dakwah para nabi, termasuk mulai daripada Adam sampai Nabi SAW. Dan itulah yang harus dicari dan dituntut, yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Berarti kalau kita rinci, berarti ada 3 tauhid: rububiyah, al-asma wa sifat, baru al-uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini tertuang dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan ya Muhammad pada orang kafir itu, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kamu juga tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah, aku juga tidak pernah menjadikan sembahan apa yang kalian sembah, kamu juga tidak pernah pula menjadikan sembahan apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini disebut uluhiyah, bicara soal sesembahan. Apa bedanya? Makanya 2 surat ini disebut suratul Ikhlas. Surah As-Samad dengan surah Al-Kafirun itu dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Kenapa? Karena bicara 3 tauhid. Rububiyah, asma wa sifat, suratul Samad, uluhiyah, surah Al-Kafirun. Kalau surah As-Samad itu bicara tentang rububiyah dan asma wa sifat. Itu kan pengetahuan kita tentang Allah, bicara tentang perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah begini, Allah begitu. Itu disebut rububiyah. Kemudian juga bicara tentang nama dan sifat bagi Allah. Allah Maha Samad, Allah Allah itu Ar-Rahman, Rahim, Malik, Kudus, dan begitu seterusnya. Adapun kalau tauhid uluhiyah ini bicara tentang bagaimana kita menyembah Allah. Ya, kita yang dibicarakan. Hamba mentauhidkan Allah dalam bab ibadah. Adalah tertuang dalam surah Al-Kafirun. Tapi sayang di sana ada yang membagi akidah itu menjadi 4, yang disebut dengan tauhid al-hakimiyah. Ada orang-orang yang kemudian mereka menambah dari tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Ada lagi yang keempat yang disebut al-hakimiyah. Tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Padahal tauhid hakimiyah ini bisa masuk pada rububiyah satu sisi, bisa masuk pada uluhiyah sisi lain. Ya. Jadi sebenarnya cukup 3 ini. Ini bagian daripada tauhid uluhiyah ataupun rububiyah. Jangan disendirikan. Lah karena disendirikan inilah akhirnya kemudian memunculkan sebuah pemahaman bahwa kita harus menerapkan tauhid la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan mereka menganggap bahwa hukum ini tidak mungkin tegak kecuali dengan adanya sebuah kekuasaan. Berkuasa dulu, baru kita terapkan hukum ini. Ya. Maka para ulama mengatakan, ikhwatu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengacu kepada sejarah Nabi, bagaimanapun ya, sejarah itu kan jadi patokan kita dalam berdakwah. Sejarah itu penting. Karena kita bisa menjadikan acuan bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana cara kita bersikap, bermuamalah, berpolitik, bersiasat, dan begitu seterusnya. Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah tidak terfikir akan membuat kekuasaan. Nah, Nabi fokus mengajarkan tauhid selama 13 tahun. Fokus dia mengajarkan tauhid saja. Qulu la ilaha illallah. Dijelaskan tentang kuburan, dijelaskan tentang padang mahsyar, dijelaskan tentang hisab, dijelaskan tentang surga neraka. Itu semua pada di Mekah. Kenapa Nabi SAW tidak kemudian berpikir bahwa dia harus membuat sebuah kekuasaan? Karena memang akidah kaum muslim masih lemah. Macam mana kemudian sebuah daulah tegak kalau seandainya akidahnya masih kropos? Maka Rasul kuatkan dulu akidah. Dikuatkan dulu. Dikenalkan tauhid, lawannya tauhid syirik. Supaya apa? Ketika kemudian para sahabat sudah mantap dengan tauhidnya, ketika mereka hijrah ke Madinah, dengan sendirinya kekuasaan itu terbentuk. Kenapa? Karena akidahnya sudah kokoh. Dari sini kalau kita melihat sejarah,
Jadi pertanyaan yang disebutkan dalam kitab ini, mana yang diutamakan, akidah ataukah kekuasaan? Kita katakan akidah sebelum kekuasaan. Akidah dulu. Jelaskan dulu. Coba di negeri kita ini kesyirikan dari mulai syirkul akbar sampai syirik kecil semua ada. Lihat ke pasar yang terdekat dari kita aja, ke pasar itu yang naruh jimat di warung-warung itu berserak-serak. Ya kan? Yang naruh raja-raja, subhanallah. Dukun-dukun loh, punya channel sendiri, punya podcast sendiri sekarang. Ini harus diberantas ini. Orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, berserak-serak di YouTube itu. Baik terang-terangan dia siaran atau sembunyi-sembunyi di kamar, pengecut, ya kan? Ini kan semua penyimpangan harus diberantas kan? Lah kalau akidah umat masih keropos, mustahil Anda berteriak-teriak khilafah, menegakkan hukum Islam, nggak akan bisa. Karena sudah terbukti. Contoh umpamanya Afghanistan. Pernah waktu diserang oleh Inggris, orang-orang kafir. Wow, semua firqah dari firqah-firqah Islam, mereka sepakat mengusir orang kafir dari Afghanistan sana. Kemudian setelah terusir orang kafir, tegaklah kemudian seorang penguasa yang ingin menerapkan hukum Islam. Rupanya baru berpuasa ditembak mati. Akhirnya yang lain dari partai kami yang berhak, yang lain mengatakan dari partai kami yang berhak, yang lain mengatakan. Kenapa demikian? Ya tadi karena apa? Tidak satu akidahnya kan? Tidak satu akidah. Apa negeri kita ini? Ada yang beraliran komunis, ada yang beraliran liberalis, ada yang beraliran aklaniun, ada yang memang dunia saja gitu ya. Jadi ada yang betul-betul ingin menegakkan Islam, nyampur di negeri kita ini. Berarti tugas setiap dai itu meluruskan akidah dulu, luruskan akidah dulu. Terus supaya umat ini kenal tauhid, supaya umat ini meninggalkan kesyirikan. Nanti kalau mayoritas umat ini sudah kenal tauhid, sudah kenal syirik, insya Allah dengan sendirinya daulah Islamnya itu akan muncul. Maka di sini Syekh Jamil Zainu ketika membuat permasalahan apakah tauhid dulu ataukah kekuasaan dulu, kita katakan tauhid dulu. Tauhid dulu. Ini lebih penting, ya. Bukan berarti kita tidak setuju kalau seandainya negeri kita ini berhukum dengan hukum Allah. Oh, senang, sangat senang. Itu yang kita inginkan. Kalau seandainya negeri kita dipimpin oleh orang Islam yang taat, kemudian mahkamahnya betul-betul berhukum dengan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, siapa yang tidak senang kalau dia orang yang beriman dan dia seorang Muslim kan? Tapi masalahnya, apakah mungkin diterapkan dalam waktu-waktu yang sangat singkat, apalagi hari-hari seperti ini? Ya kan? Sementara akidah manusia itu bermacam-macam. Bukan hanya bicara ketauhidan, bicara ittiba saja, mencontoh Nabi SAW bermacam-macam. Dengan berbagai macam firqahnya, dengan berbagai macam pemahamannya, dengan berbagai macam kesesatannya, dengan berbagai kesyirikannya, dan begitu seterusnya. Nah, maka sekali lagi, tugas kita tetap adalah mendahulukan, mendakwahkan tauhid. Mulai dari keluarga, tetangga, orang terdekat gitu ya. Baru setelah tauhid umat ini beres gitu ya, baru kita berpikir bahwa diperlukan undang-undang yang bisa mengatur kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini ya poin kesimpulan dari bab yang ke tadi berapa itu. Nanti ibu-ibu atau antum sendiri bisa memperdalam dengan baca sendiri. Saya hanya ngambil kesimpulannya saja. Silakan sebelum saya tutup kita buat tanya jawab sedikit. Boleh? Bagaimana dengan pernyataan seorang menteri ya, dan juga bahwa dia terang-terangan di channel YouTube dari komputer ataupun channel yang lain mengatakan bahwa Islam itu pendatang di Indonesia, sehingga Islam yang harus menyesuaikan dengan kondisi muslim yang ada di Indonesia. Iya. Bagaimana tentang sikap yang mengatakan Islam itu pendatang? Harusnya Islam yang mengkondisikan dengan di negeri kita. Ini persis seperti yang saya jelaskan. Seorang orang yang menghina Allah ya, viral itu, dengan mengatakan Nasrani itu lebih dulu, Islam ini abad ke-7 baru datang. Iya,
Memang betul Islam ini pendatang, tapi datang dari mana? Datang dari Allah. Islam bukan datang dari Arab. Salah. Islam itu datang dari Allah, bukan dari Arab. Arab sendiri Islam pendatang, karena sebelumnya mereka agama jahiliyah. Orang jahiliyah penyembah berhala, datang Islam ke Arab. Islam itu bukan suku, bukan kabilah yang mereka imigrasi sana sini, berimigran dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nggak begitu. Islam ini datang dari Allah. Dan Allah sudah takdirkan memang Islam datang belakangan sebagai penutup para nabi, sebagai penutup semua agama. Tetapi walaupun dia datang belakangan di akhirat, dia masuk surga dulu. Ya kita betulkan aja lah, memang Islam pendatang, tapi datang dari Allah. Gitu jawabannya gitu. Bukan datang dari Arab, datang dari Allah. Nah, selesai itu subhatnya itu. Wallahu a'lam. Ya. Sudah ya, udah karena maghrib juga cepat ya. Kita tutup aja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.